Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أما بعد. Bagaimana kabarnya sahabat bijak semuanya ini? Kita sapa-sapa dahulu ini. Siapa di sana? Ada Ayah Aldi ini ya. Apa Aldi ini? Sehat? Kemudian Bunda Ai, Bunda Ai Siti Rosita nih. Mudah-mudahan sehat terus. Kemudian Mimi, nah, ada Bunda Mimi juga ini. Nah, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ayah Bunda yang berbahagia, khususnya sahabat bijak ya. Pada momentum yang kali ini agak sedikit berbeda, berhubung Gurunda juga sudah ada di hadapan kita ya, lagi di dalam perjalanan kelihatannya ini. Nah, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus menimba ilmu, menerima kuliah-kuliah kehidupan, rentetan-rentetan kehidupan kita itu tidak jauh dari kuliah-kuliah kehidupan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran apa yang kita lalui, apa yang kita lewati. Untuk kali ini ya, dengan tema yang menarik sebenarnya sahabat bijak, yaitu belajar dari telur, wortel, dan kopi ya. Yang insya Allah akan dipaparkan oleh Gurunda nanti apa sih maksudnya. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih guru kita nih, Ustazna. Assalamualaikum. Belum on Ustaz mic-nya. Mic-nya masih off Ustaz. Kayak lagi di perjalanan ya. Testing. Nah. Ini kedengeran? Sudah Ustaz. Nah, Baik. Alhamdulillah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, sebelum kita menerima ilmu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, melainkan hanya seorang hamba yang terus minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengadahkan kedua tangan kita dahulu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, lindungi keluarga kami. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Lindungi orang tua kami ya Allah. Lindungi ayah bapak kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, pada pertemuan kali ini berikan keberkahan kepada kami ya Allah, agar mampu dan bisa menerima segala ilmu-ilmu yang Kau berikan biwasilati gurunda ya Allah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sahabat bijak, mari kita simak sekarang waktu kami berikan kepada guru. Al-waktu iya Ustaz. Fadhal. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Rekan-rekan sekalian, sahabat bijak yang saya banggakan dan saya hormati. Pada kali ini suasananya agak berbeda. Ya, saya sedang di perjalanan ini dari Bandung menuju Kediri, selanjutnya ke Surabaya dan terus ke Kalimantan. Jadi mohon maaf kalau nanti agak ada gangguan-gangguan sinyal ya. Terus mungkin juga ini tidak lama ya karena suasananya tidak kondusif. Saya tidak bisa leluasa berbicara karena melihat situasi di tempat saya ini memang tidak memungkinkan untuk berbicara dengan suara keras ya. Baik rekan-rekan sekalian, sahabat bijak yang saya banggakan, saya singkat saja ya karena materinya ini sudah atau tema kita sudah terpublikasikan ya. Jadi secara singkat mungkin akan saya paparkan. Temanya adalah tentang telur, wortel, dan kopi. Saya sering sampaikan bahwa dari setiap apa yang kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan, kita alami, itu sesungguhnya bisa menjadi alat, menjadi media, wasilah untuk kita belajar dari kehidupan. Karena itu, kita nampaknya harus membiasakan mengasah kemampuan diri kita untuk menangkap isyarat-isyarat dan sinyal-sinyal tersebut. Rekan-rekan sekalian, saya mengawali dari sebuah kasus yang saya sering temukan ya. Di kalangan mahasiswa saya, termasuk juga santri-santri, di awal-awal masa kuliah mereka, saya mengamati semangat yang menggebu-gebu itu sangat terlihat sekali ya di kehidupan mereka ya sehari-hari. Kita mungkin bagi kita yang pernah mengalami dunia perguruan tinggi ya, di semester 1 itu mungkin masing-masing kita dulu pernah punya planning macam-macam ya. Di antara mahasiswa saya itu bilang, saya ingin ikut organisasi ini, ikut HMI, ikut PMII, ikut olahraga, ikut pramuka, ikut kegiatan macam-macam. Oke. Itu ya. Kemudian begitu pula mereka yang awal-awal menjalin atau membina keluarga, rumah tangga. Oh nanti kita planning begini, kita buat usaha ini, kita begini, oh macam-macam agenda jalan. Orang berkata bahwa kadang-kadang
hidup kita ini tidak berjalan selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak orang berkata begitu. Dan memang faktanya memang begitu. Tidak setiap harapan-harapan kita, impian-impian kita itu bisa berjalan, bisa kita dapatkan sebagaimana yang kita inginkan. Itu pasti, ya. Siapa kita coba yang bisa memiliki, bisa memenuhi apapun yang kita inginkan? Pasti ada satu saat kita menemukan kendala-kendala, cobaan, ujian, dan macam-macam persoalan, sehingga planning, rencana hidup kita itu boleh jadi tidak selalu berjalan mulus. Nah, ada juga satu kasus lain, mahasiswa yang pada awalnya dia, atau kita lah, nggak mesti mahasiswa, pada awalnya Nah, sepertinya jaringan Ustazuna ini. terputus ya? Terputus Terputus? dari mahasiswa Oke. tadi. Iya, terputus lagi. Begitulah resiko kalau online ya di perjalanan. Jadi mungkin antum mungkin pernah menemukan teman yang dulu sangat simpatik, sangat peduli, sangat baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mengalami episode-episode tertentu dalam hidupnya, dia berubah drastis. Yang awalnya suka membantu, yang awalnya ringan tangan, yang awalnya dermawan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Orangnya pelit, susah untuk diajak ngobrol, kemudian jual mahal, dan sebagainya. Ya, sepertinya perjalanan Ustazuna ini terputus, Tad. Masih terdengar? Masih terdengar suara saya? Masih. Sempat terputus tadi. Coba bayangkan, di hadapan antum ada telur dan wortel. Kemudian ada juga di depan itu semacam mangkuk ya. Mangkuk yang biasa kita pakai untuk masak mie. Di dalam mangkuk tersebut kita isi air dan kita panaskan. Kita panaskan air tersebut sampai mendidih dan mendidih. Setelah itu, coba masukkan telur ke dalam air yang mendidih tadi. Selang berapa jam? 1 jam misalnya. Enggak sampai 1 jam, 30 menit mungkin. Apa yang terjadi pada telur tersebut? Telur tersebut berubah menjadi padat berisi. Yang pada awalnya telur itu sangat sensitif, luarnya udah pecah, bahkan di dalamnya cair. Tetapi ketika ditempatkan di air panas yang mendidih, bahan yang cair tadi dia menjadi keras. Itu sifat telur. Yang kedua, wortel. Coba kita perhatikan wortel ya. Kalau kita pegang wortel, apa yang terasa? Keras. Ya, keras. Tetapi kemudian wortel tadi kita masukkan ke dalam air yang panas mendidih. Dan wortel tersebut ke dalam air panas dan panas sampai mungkin beberapa saat, 30 menit. Dan setelah itu kita coba angkat. Apa yang terjadi pada wortel tersebut? Wortel tersebut yang awalnya keras, dia menjadi lembek, ya, sehingga mudah sekali dipotong. Ya. Bahkan disentuh pun, dipencet pun dia sudah meleleh. Padahal sebelumnya wortel itu keras. Begitulah gambaran sifat-sifat karakter manusia. Saya ingin menganalogikan telur dan wortel tadi sebagai karakter dan sifat manusia yang boleh jadi itu ada pada diri
kita boleh jadi ada pada diri kerabat, teman, sahabat, dan sebagainya. Adapun air yang panas itu adalah kesulitan hidup. Air yang panas itu bagaikan problem, musibah, ujian, himpitan, dan berbagai macam keadaan-keadaan yang tidak ideal. Nah, ternyata kita menyaksikan bahwa air yang panas tadi dapat merubah wortel dan telur yang awalnya keras menjadi lembek, yang awalnya lembek halus cair menjadi keras. Begitulah sifat-sifat manusia. Ada kalanya kita temukan orang-orang tertentu ya yang ketika diuji dengan kesulitan, kekurangan uang misalnya, kekurangan harta, maka yang awalnya dia sangat berderma, sangat murah hati, sangat ringan tangan untuk membantu, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Pun demikian pula mereka yang awalnya memiliki semangat juang tinggi, ya, idealisme, ya, ketika diuji dia menjadi melempem. Nah, begitulah kita saksikan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga kita coba kopi. Kopi, sebagaimana halnya wortel dan telur tadi, kita tempatkan dia di dalam tungku atau di dalam mangkuk yang berisi air panas mendidih. Masukkan kopi tersebut beberapa saat dan perhatikan apa yang terjadi. Kita akan menemukan ketika kopi dimasukkan ke dalam air panas, bukan air panas itu yang merubah kopi, tetapi kopilah yang merubah air tersebut. Berbeda dengan telur dan wortel, air tadi tetaplah air yang panas dan warnanya tidak berubah. Tapi ketika dimasukkan kopi, air yang awalnya putih, bersih, jernih, dia berubah menjadi hitam, menjadi gelap. Ya, layaknya kopi. Dan tidak hanya itu, tidak hanya perubahan yang terjadi pada air tersebut, kemudian merubah dirinya menjadi atau menciptakan aroma yang menyenangkan bagi siapapun yang menghirupnya. Coba kalau kita, bagi para pecinta kopi, ketika terhidang kopi panas, biasanya orang mencium kopi tersebut, aromanya dengan kata-kata mantap. Ya. Orang sangat senang sekali mencium kopi karena aroma yang ditimbulkannya, dan aroma tersebut tidak akan muncul kalau kopi tersebut diseduh di air dingin. Dia baru muncul manakala dia ditempatkan di atas air yang panas. Jadi kesimpulannya adalah kopi tersebut tidak berubah karena air yang panas, tetapi justru yang terjadi adalah air yang panas itulah yang berubah menjadi hitam, dan kopi itu mengeluarkan aroma yang mengundang orang untuk mencicipinya. Orang senang mencium aroma kopi meskipun dia diseduh di atas air yang panas. Bahkan memang begitulah seharusnya. Ada orang-orang yang ketika diuji dengan kesulitan, dia menjadi jatuh terpuruk, banyak mengeluh, banyak meratapi diri, menyalah-nyalahkan keadaan. Tetapi ada juga sementara orang yang ketika diuji, dia semakin tegar. Jadilah kita insan-insan seperti kopi yang ketika diterpa berbagai macam persoalan hidup, justru yang kita... Wah, kembali terputus sepertinya, sahabat bijak. Ya, tadi belum sempat ya kita mendengar jadilah seperti kopi. Luar biasa sekali sebenarnya materinya ya. Terkadang kita tidak menyadari. Hendaknya kita jadi orang-orang yang dapat memberikan inspirasi pada saat kita
diterpa kesulitan. Begitulah kopi mengajarkan kepada kita tentang ketegaran dalam hidup. Saya kira demikian. Ustaz Idris, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Baik. Hadanallahu wa iyyakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebenarnya tadi rada tanggung, Ustaz. Jadilah seperti kopi, Ustaz. Sempat terputus tadi. Ya. Yang bagian kopi, Ustaz, sempat terputus tadi. Jadilah seperti, oh ya, jadilah seperti kopi. Sampai di mana tadi yang terputus? Kopi itu jadilah seperti kopi. Oh iya, kopi itu seperti yang kita katakan, kopi itu berbeda dengan wortel dan telur. Kopi itu ketika ditempatkan di dalam air yang panas, bukan air panas itu merubah kopi, tetapi kopilah yang merubah air panas tersebut menjadi hitam. Bahkan tidak hanya itu, di balik hitamnya kopi tersebut, dia melahirkan atau memunculkan aroma yang menyenangkan, aroma yang nikmat, aroma yang membuat orang senantiasa ingin menikmati kopi tersebut. Lah, begitulah hendaknya kita ketika diuji, dicoba dengan berbagai macam problematika hidup. Jangan kemudian membuat orang lain menjadi menjauh dari kita. Justru yang terjadi sebaliknya. Bagaimana kita menunjukkan sikap tegar. Tidak peduli sesempit, sesulit apapun musibah dan ujian yang kita hadapi, kita tetaplah menjadi insan-insan yang menebar manfaat. Begitu kopi mengajarkan kita untuk senantiasa tegar, senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip demi kebaikan diri kita dan orang lain. Saya kira demikian. Masya Allah, ya, luar biasa. Itu pelajaran dari kopi. Siap, Ustaz. Luar biasa sekali ya. Nah, saya baru tahu, sahabat bijak, ya, ternyata telur yang encer bila dipecahkan gitu memang encer, tapi bisa mengeras. Kemudian wortel yang awalnya keras, tapi ketika terkena air malah jadi lembek. Balik. Tetapi berbeda dengan kopi. Bahkan kopi yang mengubah air tersebut dengan aromanya luar biasa sekali. Di sini ternyata siapa nih dari ayah bunda nih yang pecinta kopi nih. Oh, kita cek dulu siapa yang pagi-pagi penikmat kopi nih. Boleh angkat raise hand-nya. Baik. Wah, itu dari Bunda Cut nih. Kak Cut. Kak Cut suka minum kopi, Kak Cut? Iya. Kopi itu jangan terlalu banyak. Tuh, jangan terlalu banyak. Silakan. Gimana, Kak Cut? Ya, apalagi kalau kopi Aceh itu luar biasa itu, Ustaz. Wih. Iya. Ya, kalau kopi Aceh itu lebih luar biasa. Kopi. Oh gitu. Tapi ingat, kopi itu dia seperti cinta. Wih. Kalau kopi terlalu banyak minum, membuat orang tidak bisa tidur. Terlalu cinta pun juga membuat orang tidak bisa tidur. Jadi sedang-sedang saja. Minum kopi sedang-sedang saja, mencinta pun sedang-sedang saja. Semakin dalam cintamu kepada seseorang, maka semakin sakit manakala harus terpisah. Masya Allah. Bagaimana, Kak Cut? Iya, iya benar-benar. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ini Ustaz Zuna, ini Kak Cut ini dari Aceh nih. Luar biasa, mengikuti bijak. Luar biasa. Kita doakan Kak Cut beserta keluarga di sana sehat. Amin. Nah,
Nah, ada lagi yang mau Amin, menanggapi Allahumma nggak amin. nih dari sahabat bijak yang lain? Atau ada pengalaman tentang kopi boleh kita sharing-sharing di sini. Siapa nih? Coba kita sapa-sapa dahulu ya. Bunda Sinta, kita kopi tidak nih? Kemudian Aldi. Ini Aldi lagi di mana nih? Warung kopi nih. Ini Bunda Risti. Hadir. Gimana? Ada tanggapan nggak perihal tentang kopi, telur, dan wortel? Khususnya di kuliah kehidupan ini. Banyak pelajaran ya. Alhamdulillah. Terima kasih Masya Ustaz. Allah. Nah, suka kopi, Bunda Risti? Suka sekali-kali. Masya Allah, betul. Jangan terlalu banyak. Sedang-sedang saja. Mimi, Bunda Mimi. Kopi itu juga Gimana, Ustaz? sesungguhnya mengajarkan kita tentang keikhlasan. Keikhlasan. Kopi itu mengajarkan kita tentang keikhlasan. Apa coba? Kopi itu terdiri dari berbagai macam unsur. Betul. Yang tercampur di dalamnya. Ada air panas, ada kopi itu sendiri, kadang-kadang ada gulanya, kadang-kadang ada creamernya, kadang-kadang ada gelas yang indah, kadang-kadang macam-macam. Tetapi ketika sudah melebur menjadi satu, ya, yang dikenal orang adalah apa coba? Orang tidak mengenal menyebut creamernya enak ya, panas ya, tidak. Yang selalu disebut orang adalah kopi mantap. Mana disebutkan gulanya? Gula dilupakan. Padahal dia menjadi mantap itu karena ada unsur gula. Karena ada gula. Boleh jadi juga ada unsur creamer di dalamnya. Boleh jadi juga ada cappuccino di dalamnya. Boleh jadi juga dia ditempatkan di cangkir yang indah. Tapi cangkir tidak pernah disebutkan. Betul. Gula dilupakan. Nah, gula dilupakan. Itulah kopi mengajarkan kita untuk jangan terlalu berharap untuk disebut-sebut jasa kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena semakin kita berharap disebut-sebut kebaikan kita, maka semakin nyeri hati, semakin sakit hati kalau kemudian tidak diingat-ingat orang. Apa yang kita lakukan dengan ikhlas, maka itulah kelak yang akan kita saksikan di akhirat. Apa yang kita lakukan dengan sepertinya maka jangan berharap kemudian dia mengingat-ingat kembali apa yang sudah dikeluarkannya. Tentu tidak. Masuk WC, keluar, lupakan. Jangan ingat-ingat lagi. Sudah berapa banyak yang kita keluarkan. Jadi lakukan dan lupakan. Lakukan dan lupakan. Makin kita mengingat-ingat kebaikan kita, maka saya khawatir yang kita ingat-ingat itu nanti justru tidak kita saksikan. Dalam Al-Quran ada Allah berkata, wa qadimna ma amilu wa ja'alnahu haba'an mansura. Kata-kata terakhir, wa ja'alnahu haba'an mansura. Kata Allah, kelak manusia itu akan menghadapku sambil berkata, ini loh ya Allah amal-amal perbuatanku. Inilah ya Allah apa yang sudah aku lakukan. Kemudian Allah berkata, wa ja'alnahu haba'an mansura. Aku jadikan amal-amalnya seperti debu yang berterbangan. Keinginanmu agar engkau diketahui orang lain karena kelebihan-kelebihanmu, atau dengan bahasa lain,
keinginanmu agar orang lain tahu amal-amal dan kelebihan-kelebihanmu, itu mengindikasikan ada sifat-sifat munafik pada diri kita. Ada sifat-sifat munafik pada diri kita. Kenapa demikian? Karena kita hampir setiap sholat, bahkan memang setiap sholat, kita selalu berkata di awal-awal sholat, apa coba? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, dan amal-amalku adalah untuk lillahi rabbil alamin. Jadi bukan untuk dipamerkan, untuk diperlihatkan. Makanya pada pertemuan kemarin saya itu pernah sampaikan, kalau tidak salah, seingat saya, di antara hijab penghalang antara Allah dengan ahli ibadah itu adalah ibadahnya. Coba bayangkan, ibadah seseorang itu bisa menghalangi dirinya dari Allah. Kenapa demikian? Karena ibadah-ibadah yang dilakukannya ingin dilihat, ingin disaksikan orang lain, ingin dibilang soleh. Merasa soleh boleh, merasa baik itu boleh, tetapi merasa paling soleh, paling baik, ini menjadi penyakit hati. Begitu pula hijab antara orang yang berilmu dengan Allah adalah ilmunya. Kenapa demikian? Karena ilmu yang dimilikinya membuat dia menjadi insan-insan yang jumawa, insan-insan yang sombong, menganggap rendah orang lain. Padahal ada berkata kalimah fawqa ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang berilmu lebih tinggi. Hijab antara orang kaya dengan Allah itu adalah kekayaannya. Kenapa demikian? Karena kekayaan itu membuat dia menjadi berbangga-bangga, bersombong-sombong. Pun demikian, hijab antara orang miskin dengan Allah itu adalah kemiskinannya. Karena kemiskinan, sebagaimana kata Nabi, kadal fakru an yakuna kufran. Betapa banyak kefakiran menjerumuskan orang menjadi kufur. Bukan saja kufur nikmat, tetapi juga kufur akidah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Saya kira demikian tambahan dari saya. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini ada yang masuk lagi, Bunda Diah. Oke, sekarang kita buka termin pertanyaan ya, Mbak. Apabila ada, mumpung sinyal masih bagus ya. Kita juga masih punya ada waktu 15 menit lagi. Kalau sekiranya tidak ada ya, mungkin kita sudahi saja. Insya Allah Ayah Bunda, insya Allah nanti ada rekaman yang akan kami kirimkan ya, khususnya untuk bijak ini gitu ya. Di link yang sudah dikirim insya Allah akan di-upload juga di YouTube. Jadi bisa untuk mengulang-ulang kembali materi-materi yang luar biasa, materi-materi yang ringan tetapi insya Allah maknanya luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ustazuna Gurunda Husnul Khair. Masih bersama di Kuliah Kehidupan. Kita doakan juga Ustaz, antum mudah-mudahan sampai tujuan terkendiri. Kemudian Amin. Luar biasa ya, untuk mengingatkan juga kepada ayah bunda supaya jangan lupa 9 Zulhijjah ya, 8 Zulhijjah untuk apa? Untuk berpuasa sunnah ya, yang mana sudah sering dipaparkan baik majelis-majelis ya, fadilahnya luar biasa. Tinggal kemauan kita menjemput kebaikan tersebut, menjemput fadilah-fadilahnya. Dan mudah-mudahan konsistensi kita dalam bijak ini, kita doakan Gurunda sehat terus, lalu mengayomi kita ya. Kebetulan kemarin ada yang bertanya dari salah satu jamaah, apakah insya Allah
nanti ada waktunya kita akan memfasilitasi kepada ayah bunda, kepada sahabat-sahabat, bagi sahabat yang ingin berinfak atau bersedekah, insya Allah nanti akan kita buka sesinya ya, terkait misalnya akadnya, misalnya kita apa dulu, kita memperbaharui media bijak gitu kan, atau kemudian ada agenda misalnya donasi untuk apa dan daerah apa, insya Allah kita akan fasilitasi. Kita doakan juga mudah-mudahan program bijak ini terus berkembang dan menjadikan kita, khususnya para sahabat-sahabat bijak, lebih bijak lagi dalam menyikapi kehidupan. Itu bagi seorang ibu, lebih bijak lagi bagaimana sikap layaknya seorang ibu. Bagi kita seorang bapak, lebih bijak lagi dalam memutuskan perkara-perkara. Bagi mahasiswa, lebih bijak lagi. Itu. Kegiatan bijak juga diprakarsai atau didukung oleh dari Yayasan Ar-Rauf, yang dimana terletak di Celengkang 1. Bunda nih, Bunda Mimi, Bunda Dina, Bunda Ristina ya, yang kawasan Biru. Nah, Yayasan Ar-Raufi terletak di Celengkang 1. Ayah bunda yang ingin bermain sana silaturahim, pintu gerbang terbuka lebar. Ya, apalagi kita ngopi-ngopi di sana luar biasa. Gitu ya Zat ya. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali. Saja informasi untuk pertemuan bijak kali ini. Sampai ketemu di minggu depan. Nahtatim bil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naqra kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Saya Idris Putra selaku moderator pamit undur diri. Sehat terus sahabat bijak semuanya, khusus juga Ibu Rosyati, kita doakan sehat terus. Juga Gurunda. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Nah, Ustaz, syukran. Pamit. Pulang Pak Ustadz. Afwan.